Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diarah Menani Effendi, NIM 19042050 akan mempresentasikan tentang pengembangan sumber daya manusia di sektor publik. Sebelumnya, perlu kita ketahui bahwa pengembangan sumber daya manusia adalah segala aktivitas yang dilakukan oleh organisasi dalam memfasilitasi pegawai agar memiliki pengetahuan, keahlian, atau sikap yang dibutuhkan dalam menangani pekerjaan saat ini atau yang akan datang. Aktivitas yang dimaksud bukan hanya aspek pendidikan dan pelatihan saja, akan tetapi menyangkut aspek dari karir dan pengembangan organisasi. Dengan kata lain, pengembangan sumber daya manusia berkaitan erat dengan upaya meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan sikap anggota organisasi serta penyediaan jalur karir yang didukung oleh fleksibilitas organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Selanjutnya adalah ruang lingkup pengembangan sumber daya manusia. Sejalan dengan pengertian pengembangan sumber daya manusia itu sendiri, maka ruang lingkup yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pengembangan sumber daya manusia secara mikro, yaitu di dalam suatu organisasi, instansi, atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta. Oleh sebab itu, sesuai dengan batasan tersebut, maka ruang lingkup pengembangan sumber daya manusia di dalam suatu organisasi atau institusi mencangkup 3 pokok kegiatan yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, yang kedua, pendidikan dan pelatihan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia, dan yang ketiga, pengelolaan sumber daya manusia. Adapun tujuan-tujuan pengembangan sumber daya manusia yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja, yang kedua, mencapai efisiensi, yang ketiga, meningkatkan pelayanan, yang keempat, memelihara moral pegawai, yang kelima, meningkatkan peluang karir, yang keenam, meningkatkan kemampuan konseptual, yang ketujuh, minimalisir masalah yang terjadi di tempat kerja, dan yang terakhir, peningkatan pelayanan kepada konsumen. Materi selanjutnya adalah metode pengembangan sumber daya manusia. Pada metode ini terbagi dari 8. Yang pertama, pelatihan atau training. Ini adalah metode pengembangan sumber daya manusia yang paling umum digunakan. Pelatihan atau training biasanya dilakukan oleh para pegawai agar semakin terampil dalam melakukan tugasnya, khususnya jika ada teknologi baru yang harus mereka kuasai. Namun, pelatihan juga bisa diberikan agar para pegawai memiliki wawasan dan kemampuan baru yang dapat menunjang tugasnya di kantor. Pelatihan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal. Pelatihan internal berarti bahwa pelatihan dilakukan di dalam lingkup perusahaan, sedangkan pelatihan eksternal dilakukan dengan mengirimkan karyawan-karyawan ke lembaga atau instansi pelatihan untuk mengikuti pelatihan di sana. Metode yang kedua yaitu magang. Ini adalah metode pengembangan sumber daya manusia yang melibatkan karyawan yang memiliki pengalaman mendalam di suatu bidang pekerjaan. Magang biasanya diberikan kepada karyawan baru karena para karyawan baru biasanya belum memiliki keterampilan yang mumpuni yang dibutuhkan oleh perusahaan. Untuk melatih para karyawan baru ini, karyawan berpengalaman tersebut diterjunkan. Tujuannya adalah untuk membagikan keterampilan dan wawasannya kepada mereka. Metode yang ketiga yaitu pendidikan. Metode pengembangan sumber daya manusia ini adalah memberikan pendidikan formal kepada para karyawan atau memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melanjutkan pendidikannya. Misalnya, karyawan yang lulusan SMA diberikan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di bangku kuliah, baik itu tingkat D3 maupun S1 tergantung kebijakan perusahaan. Dengan memberikan kesempatan pada karyawan untuk melanjutkan pendidikan formalnya, diharapkan agar karyawan tersebut memiliki wawasan yang lebih luas sehingga dapat kompeten dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selanjutnya yaitu metode yang keempat. Metode yang keempat yaitu studi banding. Studi banding atau benchmark adalah metode pengembangan sumber daya manusia dengan cara mengevaluasi atau membandingkan sistem kerja selama ini berjalan di suatu perusahaan dengan sistem kerja standar atau yang berlaku di tempat lain. Evaluasi atau perbandingan ini dilakukan untuk melihat efektivitas dan efisiensi dari suatu sistem kerja terhadap produktivitas yang diperoleh. Misalnya, suatu perusahaan ingin memperbaiki sistem marketingnya, maka perusahaan tersebut dapat mengirim karyawannya untuk melakukan studi banding ke perusahaan lain yang memiliki sistem marketing yang berbeda. Metode yang kelima yaitu uji kompetensi. Metode pengembangan sumber daya manusia dengan sistem uji kompetensi ini sering juga disebut dengan uji kemampuan.
Metode ini dapat dilakukan oleh perusahaan itu sendiri maupun lembaga yang mengeluarkan sertifikat resmi seperti Badan Nasional Sertifikat Profesi atau BNSP. Uji kompetensi dapat dilakukan secara keseluruhan di suatu perusahaan atau hanya divisi-divisi tertentu. Metode berikutnya yaitu coaching. Dalam bahasa Indonesia, coaching dapat disebut dengan bimbingan. Metode pengembangan sumber daya manusia ini biasanya diberikan kepada karyawan untuk semakin meningkatkan keterampilannya dalam bekerja. Tujuan dari coaching selain untuk meningkatkan kualitas pekerjaan, juga sebagai sarana untuk transfer kemampuan dari karyawan atau orang yang lebih sudah berpengalaman di suatu perusahaan di bidang pekerjaan. Metode yang ketujuh yaitu outbound. Dalam kegiatan outbound, para karyawan biasanya akan dibagi menjadi kelompok-kelompok yang anggotanya bisa berasal dari berbagai level dan divisi. Di dalam kelompok-kelompok ini, biasanya mereka akan sering memainkan permainan yang sifatnya dapat melatih pola pikir cepat, kepemimpinan, dan kekompakan. Dengan outbound, maka diharapkan agar seluruh karyawan bisa berbagi level dan divisi dapat semakin kompak dalam bekerja. Dengan kemajuan perusahaan, kemajuan sebuah perusahaan tentu dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kesejahteraan setiap karyawan, misalnya dalam sebuah bentuk penelitian. Metode yang terakhir yaitu metode ke-8, rotasi kerja. Tujuan dari metode pengembangan sumber daya manusia ini adalah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk merasakan variasi pekerjaan. Biasanya, karyawan dari suatu divisi dipindahkan ke divisi lain. Sebelum dipindahkan, pada karyawan tersebut mendapatkan bimbingan dan instruksi kerja terlebih dahulu. Ada perusahaan yang memberlakukan sistem magang untuk metode ini, jadi karyawan yang dipindahkan ke divisi lain itu mendapatkan bimbingan dari karyawan senior yang ada di sana. Selain untuk memberikan kesempatan dalam variasi kerja, metode pengembangan sumber daya manusia dengan sistem rotasi kerja ini juga bermanfaat jika ada karyawan yang harus cuti mendadak, izin atau mengundurkan diri, atau bahkan ketika terjadi perampingan karyawan. Sistem rotasi kerja juga dapat bermanfaat bagi karyawan untuk membantu passion kerja yang mungkin lebih sesuai dengan diri mereka. Sekian penyampaian materi dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.